kapan, di acara apa, dan bagaimana persisnya Mbak Yeni membangun lain. Soft skill kalau yang kita nggak asah, itu kan pasti ada kayak miss atau gap gitu, dan itu yang bahaya. Berarti ibaratnya sebelum acara dimulai itu Mbak Yeni membangun hubungan dulu ya? Jadi entah kenapa, keren ya MC MPA-nya gitu. Terus tiba-tiba nyetok, one day gue bisa di situ. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Pasti luar biasa dong. Ketemu lagi dengan kami di sini, ada Mas Mahendra Eka Saputra. Dan tentunya ada Mas Angga Liberty Pratama. Di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Mantap, apa kabar Mas Mahe? Luar biasa, alhamdulillah. Nah, hari ini kita bahas topik apa Mas Mahe? Iya, jadi sebenarnya kami pengen melanjutkan tadi Mas Angga yang topik kemarin, yaitu bicara tentang public speaking. Oke, public speaking ya. Karena kalau sebelumnya baru ala-ala ya. Tips singkat versi Guru Kreatif. Betul. Nah, hari ini kayaknya kurang sah kalau kita nggak mengundang orang yang memang beliau juga backgroundnya guru dan juga memang di bidang public speaking. Oke, ini di sesi MGMP berarti kita ya. Yes. Kita undang salah satu Mbak Guru. Betul. Atau Mas nih? Mbak. Iya. Mbak Guru yang cukup inspiratif. Betul. Yang banyak bermain ya, atau pengalamannya ada di bidang public speaking. Betul. Untuk melengkapi sesi kita yang minggu lalu. Betul. Jadi biar lebih sah. Biar lebih sah, lebih valid. Betul. Lebih menjadi inspirasi untuk Mas Guru dan Mbak Guru Kreatif di rumah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Udah ada? Ada dong. Udah tamu kita nih. Dong. Yes. Boleh disapa Mas Mahen, silakan. Oke, halo Mbak Yeni. Halo Mas Mahen. Aduh, wah, halo Mbak Yeni, Angga di sini nih. Halo Mas Angga, apa kabar? Terima kasih menyempatkan hadir Mbak Yeni tengah kesibukannya. Sama-sama. Ya, sedikit perkenalan buat Mas dan Mbak Guru di dimanapun berada. Okay. Jadi Mbak Yeni Yasin, MPD, beliau saat ini bertugas, Mas Angga, di salah satu sekolah swasta di Jakarta, namanya High Scope di unit Alfa Indah. High Scope Alfa Indah ya. Alfa Indah, betul. Nah, jadi High Scope Indonesia. Nah, High Scope Indonesia, unit Alfa Indah ya. Betul. Nah, beliau memang selain menjadi guru juga sangat memiliki pengalaman banyak di bidang public speaking. Jadi kita akan pengen dapat langsung nih tips and trick bagaimana. Kalau kemarin tuh sedikit cerita Mbak Yeni bahwa ada salah satu keresahan. Yap. Nah, di salah satu guru kita. Ada yang DM kita ya. DM kita Mbak Yeni. Jadi memiliki keresahan ketika diberikan tugas untuk membawakan sesi rapat atau forum-forum resmi. Jadi MC gitu misalnya. Ya. Nah, karena Mbak Yeni ini memiliki pengalaman di bidang itu, kita pengen nih dapat sharing-sharing dari Mbak Yeni langsung gitu. Mas Angga. Mantap. Ceritanya. Jadi kita akan gali lebih dalam, kita kupas lebih dalam gitu ya tentang public speaking. Betul. Terutama bagaimana implementasinya di untuk sekolah, Mas Guru dan Mbak Guru di rumah di sekolah gitu ya. Betul. Ya, terima kasih Mas Mahen, Mas Angga kesempatannya. Sebenarnya waktu pertama kali Mas Mahen tawarkan di sini, saya tegaskan di sini bukan untuk menceramahi atau sebagai yang orang expert, tidak ya. Kita di sini hanya sharing pengalaman aja, sharing yang sudah saya pernah lakukan sebelum-sebelumnya, baik itu di kampus maupun di dunia kerja. Tips singkat aja sih, tips dan strategi dari saya itu ada 4 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama yaitu percaya diri. Kenapa sih kita harus percaya diri? Ya karena itu modal utama. Kalau kita nggak berani, kapan mau maju gitu? Karena pertama kali yang saya tekankan, yang saya tanamkan di diri saya, harus berani, harus mau tampil. Kalau nggak, kapan lagi gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Nah itu yang selalu saya tanamkan. Jadi dan perlu diingat juga kalau orang yang lancar berbicara di depan umum itu bukan berarti dia sudah lancar atau mahir sejak lahir. Itu semua pasti butuh latihan, butuh pengalaman, butuh jam terbang. Semakin banyak jam terbangnya pasti akan semakin banyak kekuatan yang dimiliki. Dia udah tahu kelemahan ada di mana, jadi lebih dipoles-poles lagi. Jadi kalau kita yakin dengan kemampuan kita, itu udah modal utama kita. Ya, itu mau tampil aja itu udah menurut aku udah poin plus gitu. Mau pada saat rapat guru ataupun ditunjuk sebagai MC atau moderator atau event-event lainnya di sekolah ataupun di kegiatan-kegiatan terkait dengan event sekolah itu, kalau kita udah mau tampil, oke, itu udah poin plus. Nah, kemudian yang kedua itu kuasai materi, itu udah jelas ya. Gagal mempersiapkan berarti kita mempersiapkan untuk gagal. Nah, ini jangan sampai. Jadi kalau kita mempersiapkan materi atau topik yang akan kita sampaikan itu
itu sudah nilai plus lainnya gitu. Dan kalaupun kita ditunjuk jadi MC ataupun pembicara ataupun kita pimpin rapat atau bicara, kita harus tahu nih audiens kita siapa di depan kita. Siapa sih lawan bicara kita? Apakah guru-guru juga? Apakah murid? Ataukah orang tua murid? Nah, kita harus tahu karena pasti bahasa yang digunakan juga akan berbeda. Cara penyampaiannya juga akan berbeda. Begitu. Kemudian ya pelajari topik, jelas itu sudah harus ya, apa sih yang ingin kita sampaikan, informasi-informasi apa, poin-poin penting apa, itu pesan-pesannya itu harus sampai ke audiens gitu. Dan yang terakhir itu durasi acara kita untuk bicara itu berapa lama, kita disediakan berapa lama untuk bicara di depan audiens kita, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu, ini relaksasi tubuh, suara, tertawa. Menurut saya ini penting banget. Kenapa? Karena kalau kita terlalu tegang juga nggak asik pembawaannya. Biasanya sih saya stretching, ya senam-senam aja sih, kaki, tangan. Nah, terus senam mulut, A, I, U. Mungkin Mas Mahen, Mas Angga bisa praktekkan A, I, U, E, O. Senam mulut ya. Itu senam mulut ya supaya nggak kaku gitu, supaya nggak kaku. A, I, U, E, O. Nah, itu terus menerus, jadi nggak tegang juga area di sekitar wajah kita. Terus kita ketawalah, lepas haha, terserah kamu deh. Jadi love as much as you can gitu. Nah, yang terakhir berdoa. Itu udah jelas ya, berdoa. Semua persiapan tidak lepas dari tangan Tuhan. Jadi kita harus yakin ada berdoa ya sebelum mulai acara. Kita yakin bahwa dimudahkan untuk dari awal sampai akhir acara. Gitu. Mungkin itu saja Mas Mahen, Mas Angga. Simple dan sangat mudah untuk diimplementasikan. Nah, ada salah satu poin yang tadi Mbak Yeni ceritakan tentang membangun kepercayaan diri, Mas Angga dan Mbak Yeni. Kalau Mbak Yeni mengingat kembali masa pertama kali membawakan sebuah event gitu ya, itu bagaimana? Waktu itu kapan, di acara apa, dan bagaimana persisnya Mbak Yeni membangun kepercayaan diri di saat momen tersebut? Pertama kali loh. Di mana-mana pasti pertama ada groginya pasti. Betul. Ya. Gitu kalau yang sekarang mungkin sudah lancar, sudah menguasai panggung, udah tahu nih troubleshootnya nih. Kalau pertama kan pasti ada juga lah deg-degannya gitu ya. Betul. Itu gimana Mbak Yeni? Jujur, saya cerita sedikit ya. Jadi pada saat kita kan satu alma mater ya, UNJ, Universitas Negeri Jakarta ya. Jadi dulu tuh saya prinsipnya kalau kuliah pengennya tuh ada kegiatan lain setelah pas kuliah. Nah, akhirnya saya mengikuti salah satu ormawa di situ namanya LKM, Lembaga Kajian Mahasiswa. Kita waktu itu MPA tahun 2004 ya, MPA 2004 pertama kali yang jadi poin saat MPA di kampus B. Waktu itu ingat nggak, di kampus B, di kampus FIK ya? MPA itu biar guru dan Mbak Guru nggak bertanya, itu proses masa pengenalan akademik ya? Iya. Masa pengenalan akademik. Nah, itu dari semua kegiatan, entah kenapa poin pertama yang dituju itu MC MPA 1. Jadi entah kenapa, keren ya MC MPA-nya gitu. Terus tiba-tiba nyelotok, one day gue bisa di situ. Sudah punya ketertarikan yang tinggi dengan hal-hal yang berbau dengan tampil gitu ya? Iya. Jadi waktu itu karena di LKM ini ada ilmu-ilmu dari para senior. Walaupun kita nggak ada junior senior, tapi mereka menyampaikan informasi, tips-tips, kajian-kajian bagaimana sih. Waktu itu ada 2 divisi public speaking dan divisi penulisan. Waktu itu saya lebih cenderungnya ke divisi public speaking. Karena terus-menerus gali-gali, coba-coba MC di lingkup organisasi. Nah, akhirnya ada tawaran pertama kali itu seminar. Justru seminar kalau nggak salah di Fakultas Teknik. Dan akhirnya waktu itu meruntut ke MC wisuda. Wisuda fakultas. Itu berunut ya 2005, 2006, 2007 gitu. Dan akhirnya terus tapi pertama kali itu MC seminar ya, itu pertama kali nervous karena jujur itu kan mahasiswa yang kita nggak kenal, orang lain nggak pernah kita kenal gitu. Tapi ya udah yakin aja ini sebagai pengalaman, karena dari situ ini proses kalau mau jadi besar ya udah dari yang kecil-kecil aja dulu. Akhirnya terus kemudian tawaran-tawaran datang sampai akhirnya ada seleksi di MC MPA
Akhirnya terus deh gitu. Kalau dibilang gugup ya pasti ada gugup ya, sangat-sangat gugup. Pernah ada kesalahan-kesalahan juga wajar, tapi dari situ kita belajar, oh baiknya kalau misalnya undangannya yang datang tuh misalnya siapa, kita harus ajak ngobrol dulu misalnya, terus kenali dulu dan banyak segala macam lah up and down dulu, tapi terus kita mau untuk lebih baik lagi gitu. Berarti ibaratnya sebelum acara dimulai itu Mbak Yeni membangun hubungan dulu ya sama salah satu peserta, itu harus. Jadi harus banget. Misalnya entah itu pembicaranya saat itu pembicara seminar ada beberapa dosen atau profesor ya, kita minimal banget ya kita ajak ngobrol 2 menit sampai 5 menit nama dan profilnya dia gitu. Kalau enggak ya kita nggak tahu ini siapa gitu. Jadi malu juga gitu. Terus juga materinya apa, walaupun memang MC kan tidak full untuk materi karena kan nanti dialihkan ke moderator, tapi tetap kita juga harus tahu informasi yang akan disampaikan di acara ini tuh untuk apa sih gitu. Audiensnya kita juga ajaklah dialog sedikit gitu. Akhirnya lama-lama ya kasihkan deh gitu. Menikmati ya Mbak ya. Berarti menikmati. Saat sebelum acara tuh Mbak Yeni mencari tahu, kepo dengan segala hal yang berhubungan dengan acara berarti ya? Iya itu harus harus banget. Kalau kita nggak tahu tentang acara tersebut, ya namanya menerjunkan diri dong. Gagal mempersiapkan berarti kita mempersiapkan untuk gagal gitu. Jadi semua harus di well prepare. Menarik banget. Masih banyak nih sebenarnya yang mau saya tanyain. Nggak kelar-kelar kalau mau panjang lebar. Iya, tapi sesi kita kan memang dibatasi oleh waktu ya. Betul. Dan ada lagi pertanyaan terakhir ya Mas Mae? Apa kita sudahi dulu? Untuk saat ini nampaknya cukup dulu Mas Angga dari cukup saya. Ya, biar kalau Mas Angga nanti pelan-pelan dulu atau mungkin nanti kalau Mas dan Mbak Guru ada pertanyaan nanti bisa komen. Bisa komen. Nanti Mbak Yeni bisa jawab langsung tuh di komen. Betul. Kan? Dan bisa juga nanti akan ada sesi berikutnya. Bisa jadi part 2-nya ya. Betul. Nah kita pelan-pelan aja. Oh iya, satu tambahan lagi boleh? Boleh silakan. Sebenarnya dari passion kita, dari yang akhirnya kita enjoy menikmati itu. Saat ingat ya waktu kita kuliah dulu orang-orang tuh teman-teman kita sibuk dengan mengajar les-les atau bimbel-bimbel, masih ingat nggak Mahen? Iya kan? Nah tapi gue satu orang yang sama sekali nggak mengajar saat itu, sama sekali nggak ada kegiatan mengajar les atau apapun. Kok teman-teman gue pada ngajar les, kok gue enggak sih gitu, kok gue malah sibuk ngemsi gitu. Tapi justru itu karena ini passion gue waktu itu kan, jadi tapi senang juga saat itu, jadi kayak dapat side job gitu loh waktu itu. Gitu. Dan akhirnya karena itu menyenangkan, akhirnya kita juga bisa membawanya dengan happy. Iya. Nah, kuncinya itu Mas Maek. Kadang-kadang kita nggak harus dengan senang, dengan happy, kita akan menikmati itu. Dan kadang-kadang kita ketika kita bandingkan sama orang lain, kadang-kadang kita nggak harus di jalan yang sama gitu. Betul. Ujungnya apa yang kita nikmati itu yang akan kita bisa maksimalkan di potensi kita. Betul. Jadilah expert untuk bidang yang kita memang kuasai. Betul. Ini jadi insight tambahan nih. Dan jangan-jangan buat Mas dan Mbak Guru di rumah yang berpikir, kenapa saya harus memiliki kemampuan public speaking di bidang MC, kemudian memimpin rapat, itu kadang-kadang mungkin orang berpikir, kayaknya saya nggak perlu deh. Tapi ternyata kalau itu bisa dinikmati, bisa jadi nilai plus ya. Itu perlu banget ya. Walaupun di dunia apapun gitu kan, apalagi sekarang gitu, sebagai tenaga pendidik kita ngomong di depan anak-anak, di depan orang tua murid, di depan struktural sekolah, itu juga kan butuh skill ya. Itu kan soft skill, komunikasi kita dengan orang lain. Soft skill kalau yang kita nggak asah, itu kan pasti ada kayak miss atau gap gitu, dan itu yang bahaya. Gitu. Dan bisa jadi nilai tambah ya buat kita dan buat kita betul. Profesi apapun pasti butuh soft skill ya, butuh soft skill komunikasi ini. Mantap sekali nih. Luar biasa. Kayak nggak pengen berhenti, pengen lanjut ya. Episode ini saya daging semua nih kayaknya ya. Terima kasih banyak Mbak Yeni telah berbagi bersama kita. Sama-sama Mas Mahen, Mas Angga. Terima kasih banget. Sukses terus. Kalau masih ada yang kurang. Iya. Wah luar biasa Mbak ini. Itu udah luar biasa banget. Luar biasa sekali. Semoga bisa menginspirasi Mas Guru dan Mbak Guru di rumah. Betul banget ya. Ya terima kasih Mbak Yeni. Sehat-sehat terus, lancar semua. Amin. Bye, Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Salam. Oke, cukup untuk hari ini Mas Maya. Luar biasa banget. Semoga bermanfaat Mas Guru dan Mbak Guru di rumah. Dan kalau ada keresahan-keresahan lain dari Mas dan Mbak Guru, seperti biasa,
Tulis di komen. Yes. Bisa DM kita juga. Yes. @angga_liberty dan @mahendra.eka.saputra. Oke, bisa mention juga dimanapun lah, dimanapun ya. Mudah-mudahan bisa kita dalami lagi topiknya nanti di sesi-sesi berikutnya. Betul banget. Oke, silakan ditutup dengan quotes Mas Mahe. Yes, it's always seems impossible until it's done.